aku Cindy dan ini juga aku, tapi versi yang dulu yang super gak pede banget. Dulu waktu SD aku pernah dibully. I don't even know why, tapi efeknya tuh kerasa banget sampai sekarang. Sejak itu aku jadi susah percaya diri dan males banget buat interaksi sama orang lain. Setiap mau berinteraksi dengan orang lain, aku tuh selalu mikir, kayaknya mereka nggak bakal suka sama aku deh, atau lebih baik diem aja deh biar aman. Sampai akhirnya aku masuk kuliah dan ketemu sama kakak fasilitator aku, namanya Kak Ora. She's super friendly, super kind, dan gampang banget nyatu sama orang lain. Ngeliat dia yang seceria itu dan gampang banget berbaur sana sini, bikin aku mikir, ternyata nggak semenakutkan itu ya buat ngobrol sama orang lain. Dari situ aku mulai pelan-pelan buka diri. Aku coba ikut organisasi yang sama kayak Kak Ora, yaitu HMPTP, dan ternyata aku pun keterima. Awalnya juga masih kaku-kaku, terus juga suka mikir, nanti aku bisa nggak ya ngobrol sama orang lain. And my first ever big moment itu waktu aku ditawarin jadi MC acara Anjang Sana Himpunan. Padahal cuma lewat Zoom, tapi buatku itu a big deal banget. Karena itu pertama kalinya aku tampil di depan banyak orang. Awalnya juga aku takut banget, tapi aku ambil juga. Dan ternyata aku malah seneng, kayak ternyata aku bisa juga ya ngobrol di depan banyak orang. Dari situ aku mulai ikut kegiatan lain, mulai dari volunteer, ngobrol sama teman-teman, tag konten, kerja bareng kakak tingkat, dan juga sampai akhirnya aku jadi kakak fasilitator. Dan ternyata semuanya itu nyenengin banget. Lama-lama aku sadar ternyata bukan karena aku yang gak bisa, tapi karena selama ini cara pandangku itu salah. Nah, ini yang ngingetin aku sama konsep mental models dari Peterson di bukunya The Fifth Discipline. Yang aku tangkep, mental models itu kayak kacamata di kepala kita. Isinya itu ada asumsi, keyakinan, dan juga cara pandang gimana kita ngeliat dunia. Dulu, kacamata aku tuh buram banget. Aku selalu mikir, aku itu gak cukup baik, aku gak bisa tampil, dan aku gak akan pernah bisa. Padahal menurut Peterson, mental model negatif aku dulu itu karena melewati beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap deleting atau tahap penghapusan. Di tahap ini otak kita tuh nyaring informasi. Kita cuma milih hal-hal tertentu buat diingat, sementara hal lainnya itu dihapus. Masalahnya waktu itu aku lebih sering untuk mengingat hal-hal yang negatif dari masa lalu aku, mulai dari rasa takut dan juga rasa gak pede. Tahap yang kedua yaitu tahap forming atau pembentukan. Nah, dari ingatan-ingatan tadi, otak aku tuh mulai membentuk pola pikir. Aku mulai percaya berarti semua orang tuh gak bakal suka sama aku, atau aku tuh bakal selalu gagal di depan banyak orang. Pikiran itu kayak udah jadi default setting di kepala aku. Masuk ke tahap ketiga yaitu tahap distorting atau distorsi. Pada tahap ini aku mulai memelintir pengalaman baru aku supaya cocok sama pengalaman lama aku. Misalnya waktu aku coba ngomong di depan teman-teman aku, terus ada yang diem nih, aku langsung mikir kayaknya dia nggak suka deh sama aku. Padahal bisa aja karena dia lagi capek ataupun lagi nggak fokus. Tapi karena pola pikirku sudah terdistorsi, makanya aku selalu nafsirkan semuanya itu lewat kacamata yang negatif. Di tahap yang terakhir, yaitu tahap keempat, ada tahap generalizing atau generalisasi. Di tahap ini, karena dari beberapa pengalaman buruk aku malah menafsirkan semuanya menjadi kesimpulan yang besar. Kayak semua orang pasti gak bakal suka sama aku, atau aku tuh pasti akan selalu gagal ke depannya. Padahal kan belum tentu, tapi karena aku sudah terlanjur overgeneralize, jadi aku selalu menyamaratakan semua situasi, semua kondisi itu bakal selalu berakhir buruk. Padahal kenyataannya nggak selalu begitu. Begitu aku mulai sadar akan proses mental models ini, aku juga mulai berani ubah mindset aku. Dari yang awalnya aku merasa aku nggak bisa, jadi aku belajar buat bisa. And now
Aku bisa bilang kalau organisasi kampus, khususnya HMPTP itu bukan sekedar tempat kumpul biasa, tapi jadi tempat belajar yang paling nyata. Di sana, aku belajar komunikasi, teamwork, dan yang paling penting, aku belajar menjadi diri sendiri. Dari pengalamanku yang kalian dengar tadi, aku akhirnya sadar kalau mental models itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Saat kita pakai kacamata lama yang dimana isinya adalah rasa takut, asumsi negatif, dan juga keraguan, kita nggak akan bisa berkembang. Sedangkan kalau kita mulai berani untuk mengganti kacamata dengan yang baru, dimana kita bisa melihat diri kita sebagai seseorang yang capable, terbuka, dan terus mau belajar, kita pun bisa lebih percaya diri. So, that's it from me. Dadah!